melihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah kau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Kita orang Mesir menganiaya dan menindas kami, menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teraju, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan. Saudara, kita melihat dalam pasal ke-26 tentang bagaimana bangsa Israel diwajibkan untuk mempersembahkan hasil pertama, buah sulung, saudara. Saya tidak membahas tentang buah sulung di sini, Bapak Ibu Saudara, tetapi saya tertarik dengan perintah Tuhan bagaimana ketika orang Israel membawa buah sulung hasil pertama dari hasil apa yang mereka dapatkan, lalu kemudian mereka harus berkata seperti yang kita baca tadi. Bagaimana mereka harus berkata bahwa nenek moyang kami adalah dari Aram dan selanjutnya mereka menjadi besar, tetapi kemudian mereka menjadi budak di Mesir dan seperti itu. Saudara, yang saya mau sampaikan buat setiap kita pada pagi hari ini adalah bangsa Israel disuruh mengingat siapa mereka dahulu. Bangsa Israel disuruh mengingat siapa mereka sesungguhnya. Bagaimana mereka muncul dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya, dari sesuatu yang tidak ada artinya. Tapi kemudian bagaimana karena Tuhan, amin saudara, karena Tuhan mereka diberkati, mereka ditolong, mereka dibela Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan sampai mereka boleh menikmati sesuatu yang luar biasa di tanah Kanaan. Saya mau sampaikan pada pagi hari buat setiap kita, saya dan saudara, baik juga untuk setiap kita mengingat siapa kita dulu. Ada amin saudara? Karena seringkali saudaraku, kita ada banyak orang mencoba untuk menutup masa lalunya. Ada banyak orang malu untuk mengingat masa lalu. Ya. Ada banyak orang coba mengubur masa lalu. Ya. Karena memang ada banyak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ada banyak pengalaman-pengalaman yang pahit, ada pengalaman-pengalaman yang kelam yang mungkin kita pernah alami. Ya. Sehingga terlalu banyak orang kemudian ketika terlintas saja pikiran, memori tentang kejadian atau masa-masa lampau, maka buru-buru orang berusaha untuk hapus. Buru-buru seringkali orang untuk menghilangkan. Saudara, saya berpikir, saya melihat dari firman ini, maka ada baik, ya saudara, baik untuk mengingat siapa kita dulu, siapa saya yang dulu, siapa saudara yang dulu.
Dan dari situlah kemudian saya percaya kita boleh sadar bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin. Ya. Benar, masa-masa lalu adalah masa-masa yang dimana bukan siapa-siapa gitu. Masa lalu dimana ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang gelap, ada masa-masa yang kelam, ada masa-masa yang untuk mengingat saja nggak enak gitu. Untuk mengingat saja itu sesuatu yang udah ada orang yang mengingat masa lalunya langsung keringat dingin, saudara. Iya. Ada orang yang mengingat masa lalunya, saudara, ketika dia mengingat masa lalunya, ya sudah akan ada sebuah kejadian yang trauma, ya, pengalaman yang membuat dia trauma sampai panik dia kayak sesak napas. Ada yang begitu. Karena ada masa-masa lalu yang tidak menyenangkan, ada masa-masa lalu yang begitu sulit. Ada masa-masa lalu yang begitu sukar. Ada masa-masa lalu yang dimana orang gak lihat kita, orang ejek kita, orang hina kita sampai. Tapi baik sudah, ternyata baik untuk mengingat masa lalu, sehingga disitulah kemudian bukan untuk mengingat orang-orang yang menindas kita, bukan untuk mengingat, bukan untuk mengingat orang-orang pada waktu kita tidak punya apa-apa lalu orang menghina kita, bukan untuk mengingat orang-orang yang seperti itu. Tetapi untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Saya kalau mengingat masa-masa lalu, saya nggak lalu, saudara. Saya nggak malu mengingat. Kenapa? Karena disitulah saya semakin menghargai anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya. Disitulah saya mengingat, saya menyadari bahwa siapa saya. Saya itu nothing kalau tanpa Tuhan. Amin, saudara. Kalau saya bisa melewati masa-masa yang sulit itu, masa-masa yang gelap, masa-masa yang kelam, saya bisa melewati lembah-lembah kekelaman, saya bisa melewati semuanya itu. Cuma satu, karena Tuhan menolong saya. Disitulah kemudian saya menyadari nggak ada alasan untuk saya bisa sombong. Sekali lagi, kita mengingat masa lalu bukan untuk mengingat orang-orang yang sudah menyakiti kita pada waktu kita tidak punya apa-apa dan kita berusaha untuk minta tolong sama orang-orang. Bukan tolong kita, bukan tolak, bukan hanya menolak, tapi seringkali ada orang-orang yang mengejek saudara dan saya. Tapi untuk mengingat yang lalu itu bukan mengingat hal-hal yang seperti itu. Bukan untuk menyegarkan lagi ingatan kita terhadap orang-orang yang sudah menghina kita, merugikan kita, bukan. Tapi disitulah kalau kita mengingat dengan cara yang benar seperti yang Tuhan bilang sama bangsa Israel, maka disitulah muncul ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Di situ juga kita menyadari bahwa kalau Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Ada amin, saudara. Kalau bukan Tuhan yang tolong saya, kalau bukan Tuhan yang menyertai saya dan saudara, kalau bukan Tuhan yang bela saya dan saudara, habis. Makanya bangsa Israel disuruh bilang begini, dulu kami ada di Mesir, kami ditindas, tapi Tuhan kemudian mengeluarkan kami dari Mesir. Sekali lagi, ada banyak orang coba mengubur masa lalunya. Ada banyak orang coba menghapus itu, saudara, menghapus sejarah. Sudah tahu, Saul itu coba menghapus sejarah. Kalau saudara melihat, ya saudara, kalau saudara mempelajari silsilah Saul, maka Saul dalam darahnya Saul, saya pernah sampaikan, dalam darahnya Saul itu punya darah Gibeon. Siapa Gibeon? Gibeon itu saudara yang orang asing, yang bangsa yang takut, ya. Lalu kemudian mereka datang sama Yosua. Mereka membohongi Yosua. Mereka bilang, kami dari tempat yang jauh, katanya, ya, supaya mereka tidak dibunuh. Mereka minta belas kasihan sama Yosua. Kami dari tempat yang jauh, ini bekal kami, waktu kami bawa ini masih bagus, tapi sekarang sudah buruk, ya. Kami pakai kasut yang buruk, kami pakai pakaian yang buruk. Padahal memang mereka sengaja pakai pakaian yang buruk, saudara, ya. Mereka pakai kasut yang buruk, ya. Dan Tuhan marah kepada Yosua karena pada waktu Yosua menerima Gibeon, saudara, Yosua tidak tanya sama Tuhan, sampai pada akhirnya bangsa Gibeon ini, saudara,
dijadikan sama bangsa Israel, sama Yosua jadi budak. Ya, jadi budak di rumah Tuhan, nimba air, katanya nimba buat ngangkut-ngangkut, buat ngangkat-ngangkat. Itulah Gibeon. Dan kalau saya melihat sejarahnya Saul, saudara, sejarah daripada silsilahnya Saul, ada darah Gibeon. Tahukah saudara, Saul pernah mencoba untuk membasmi Gibeon. Ketika dia jadi raja, dia berusaha membasmi Gibeon. Dia berusaha untuk menghilangkan itu orang-orang Gibeon. Supaya apa? Supaya orang nggak lagi tahu, orang nggak bisa tahu bahwa dalam darahnya Saul itu ada darah Gibeon. Malu dia. Kenapa? Karena Gibeon itu budak. Jadi dalam darahnya Saul ada darah budak. Malu. Makanya dia berusaha untuk menghapus orang-orang Gibeon. Sampai pada waktu Saul mati, saudara, orang-orang Gibeon minta sama siapa ya? Sama siapa ya? Sama Daud. Supaya darahnya orang Gibeon itu mereka tuntut darah dari keluarga Saul. Jadi ada beberapa anaknya Saul, keturunan Saul yang digantung. Saudara ingat cerita itu? Saul malu karena dalam darahnya ada darah budak. Saul coba tutup sejarah itu. Saul coba hapus sejarah itu. Kalau Saul melihat dari sisi yang lain, maka harusnya Saul bangga. Dari budak bisa menjadi raja. Ada amin, saudara? Ada amin? Saul kalau melihat sejarah dari sisi yang lain, maka harusnya dia bangga. Karena Tuhan dari budak, dari keturunan budak, bisa terangkat, bisa diangkat Tuhan jadi seorang raja Israel yang pertama-tama. Bagaimana kemudian saudara melihat sudut pandang, dari sudut pandang mana saudara melihat masa lalu saudara? Jangan melihat masa lalu dari sisi yang salah. Lalu saudara coba kubur, coba kubur. Identitas saudara, siapa saudara sesungguhnya, latar belakang saudara kubur, saudara. Supaya orang nggak pernah tahu. Memang itu sesuatu yang bikin malu kita. Kalau sejarah itu kadang-kadang terbuka, terkuak, saudara, itu bikin malu. Tapi saya cuma mau bilang begini, kalau saya dan saudara ada sampai hari ini, sesungguhnya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Bisa bilang amin, saudara. Kalau kita bisa melihat sejarah kita yang lalu, yang nggak ada apa-apanya saya. Di sini ada teman-teman saya satu angkatan, nggak ada apa-apanya. Anak bawah, sungguh nggak. Saya itu di sekolah kita anak bawah. Nggak malu. Dari situlah saya menyadari kalau saya ada sampai hari ini karena Tuhan berbuat banyak dalam hidup saya. Tuhan yang hebat itu sudah berkarya secara luar biasa dalam hidup saya. Disitulah saya menyadari, disitulah saya diyakinkan bahwa tanpa Tuhan saya nggak ada apa-apa. Kalau saya bisa ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya. Sehingga disitulah kemudian saya disadarkan, nggak boleh sombong. Karena sudah hebat, lupa sama orang, nggak mau lihat orang. Tolong kita ya. Sekali lagi, mengingat masa lalu kita, mengingat siapa kita yang dulu, bukan untuk mengingat orang-orang yang sudah menyakiti kita, bukan mengingat lagi nama-nama orang, pribadi-pribadi orang yang sudah menghina kita, karena pada waktu itu kita bukan siapa-siapa. Mungkin orang ngobrol sama 3 orang, salah satunya saudara, nggak pernah dilihat saudara, karena buat orang ini saudara bukan siapa-siapa. Makanya saya kalau ngobrol, saya berusaha untuk muter kepalanya.
Itulah tanda saya menghargai orang yang ada di depan. Mungkin waktu saudara ngobrol, saudara, orang nggak lihat saudara, yang dilihat cuma 2 orang ini aja. Yang diajak ngomong cuma 2 orang, yang ini enggak. Bukan untuk mengingat orang-orang yang sudah melecehkan, meremehkan. Pada waktu kita mengingat siapa kita dulu, di situ kita menyadari kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan sudah berbuat baik buat saya dan saudara. Amin, saudara. Dan disitulah saudara, ada persembahan yang diberikan. Bukan sebuah persembahan yang terpaksa, tapi persembahan yang sukarela sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah berbuat baik dalam hidup saya dan saudara, yang sudah berbuat baik buat bangsa Israel. Sehingga persembahan itu bukan suatu persembahan yang dipaksakan atau yang terpaksa yang disampaikan, tetapi ini yang keluar. Kenapa? Sebagai sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Tolong kita. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada hari ini Tuhan Allah memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturan dan mendengarkan suara. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat seperti yang dijanjikan. Amin. Saudara, kalau sudah melihat di sini, ya saudara, kalau sudah melihat pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, itu ada 2 pihak yang kemudian melakukan sebuah kesepakatan. Kalau sudah memperhatikan pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ayat 19, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang dijanjikan untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikan. Ini 2 belah pihak yang melakukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu hasil perjanjian, hasil kesediaan dari 2 belah pihak. Nggak bisa satu pihak. Ini saudara, ya, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka melakukan apa yang diinginkan Tuhan, mereka melakukan, Israel ini sudah harus melakukan apa yang disuruhkan Tuhan kepada mereka. Dan bagian Tuhan, ayat yang ke-19 tadi, mereka akan dibuat Tuhan ternama, terpuji, saudara. Ini hasil dari sebuah kesepakatan dan kesediaan dari 2 belah pihak. Dan bukan cuma itu, hasil dari sebuah komitmen dari kedua belah pihak. Yang jadi pertanyaannya, saudara, yang jadi pertanyaan buat kita, adakah kita sudah membuat sebuah kesepakatan sama Tuhan seperti ini? Saudara nggak akan pernah mengalami hal-hal yang luar biasa seperti ayat yang ke-19. Saya juga,
kalau sesungguhnya kesepakatan ini berat sebelah. Tuhan suruhkan kita dan Tuhan bersedia. Tuhan bilang begini, aku akan mengangkat engkau menjadi kepujian, menjadi sebuah kemuliaan. Tapi sisi yang lain, Tuhan siap melakukan hal itu, tetapi untuk kita tidak siap untuk menjadi pelaku daripada perintah-perintahnya Tuhan. Maka kesepakatan ini batal. Kesepakatan ini nggak kuat. Saya datang nih setelah ketemu saudara, ya, saya punya tanah, saya punya rumah, saya mau jual murah, harga murah, ya, karena saya tahu saudara, saya kenal saudara. Tetapi kemudian saudara nggak punya uang atau saudara nggak mau bayar, maka tanah itu nggak pernah jadi milik saudara. Ketika pun sesungguhnya saya sedang menyediakan, saya sedang memberikan tanah yang baik, lokasi yang baik dengan harga yang murah buat Bapak Ibu saudara. Tapi kemudian bagian Bapak Ibu saudara tidak dilakukan kepada saya, maka saya juga dalam hal ini tidak bisa untuk memberikan tanah ini kepada saudara. Kenapa? Karena ada sebuah perjanjian yang sepihak. Nah, sadarkah kita sebagai orang percaya, sesungguhnya yang sering kali terjadi adalah hal yang seperti ini. Sebuah kesepakatan yang tidak utuh, satu kesepakatan yang berat sebelah. Maka kesepakatan itu akan menjadi kesepakatan yang batal. Sampai kapanpun sudah nggak akan menikmati janji-janji itu. Kenapa? Karena ini kesepakatan yang nggak utuh. Ini kesepakatan yang tidak dilakukan kewajibannya oleh kedua belah pihak. Dan Tuhan pada akhirnya tidak wajib, tidak perlu, tidak punya sebuah keharusan untuk apa? Memenuhi janjinya kepada saya dan saudara. Kenapa? Karena dari pihak kita tidak ada satu usaha yang baik, tidak ada itikat yang baik untuk apa? Melakukan bagiannya kita sebagai orang percaya. Kita nggak bisa bilang mana tanahnya, ayo kasih tanahnya. Gak bisa saudara. Karena firman ini sesungguhnya berkat dan janji ini saudara, saya dan saudara ini harusnya terikat dengan sebuah perjanjian kesepakatan yang utuh, di mana ada bagian-bagian kewajiban yang kita harus lakukan dan ada kewajiban yang Tuhan juga harus lakukan dalam hidup saya dan saudara. Tapi ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, maka sekali lagi saya katakan, maka Tuhan juga tidak punya kewajiban untuk melakukan sesuatu kepada saya. Janjinya kepada saya, memenuhi janjinya kepada saya, tidak ada kewajiban. Jika ada terlalu banyak anak Tuhan yang ibadah, tapi nggak pernah ngalamin apa-apa dalam hidupnya. Statusnya pelayan Tuhan, statusnya hamba Tuhan, tapi sesungguhnya firman itu nggak pernah dilakukan dalam hidup. Jangan saudara, maka kita akan jadi anak Tuhan yang gigit jari. Kita akan jadi anak Tuhan yang cuma lihat orang diangkat, orang diberkati, orang dimuliakan, orang ditolong, orang ngalami mujizat, orang ngalami terobosan, tapi kita enggak. Saya nggak mau itu terjadi dalam hidup saya. Saya akan menjadi anak Tuhan yang frustasi. Saya akan menjadi anak Tuhan yang sudah nggak dapat apa-apa. Kenapa? Saya cuman jadi punya predikat anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi sesungguhnya saya sendiri tidak menjadi pelaku daripada tuntutan Tuhan kepada saya. Maka sekali lagi, Tuhan nggak punya kewajiban untuk memenuhi janjinya kepada saya. Ini firman cukup keras, saudara.
Jangan salahkan Tuhan. Kalau dalam hidup ini saudara doamu nggak pernah didengar. Kalau dalam hidupmu saudaraku, engkau ngalamin yang namanya stuck, monoton hidup. Cuman begitu. Padahal sesungguhnya saya harus bilang nih saudara, ya dengarkan baik-baik. Hari-hari di depan tuh ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan yang luar biasa buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Ada hal-hal yang hebat. Dalam nama Yesus saya katakan ini saudara. Ada hal-hal yang hebat yang Tuhan sediakan saudara. Ada hal-hal yang akan membuat sebetulnya saudara terpukau gitu dengan sesuatu yang Tuhan buat di hari-hari ke depan. Tapi itu nggak pernah terjadi. Kenapa? Kesepakatan ini gagal, batal. Bukan karena kita tidak bisa melakukannya, memenuhi kewajiban kita. Tapi masalahnya adalah apa, saudara? Masalahnya adalah kita tidak mau mengerjakan. Kita terus menuruti hawa nafsu, kita terus menuruti keinginan daging, kita terus mengikuti apa perasaan-perasaan kita. Kita terus mengikuti rasa sakit hati kita. Kita terus membiarkan kekecewaan itu menguasai kita. Kita terus membiarkan cara-cara dunia menguasai kita. Akhirnya apa? Kita nggak pernah jadi pelaku firman. Hanya statusnya saja kita orang Kristen. Hanya statusnya saja saya pendeta, gembala. Maaf sudah, ini firman juga buat saya. Teguran ini juga buat saya, mengingatkan saya supaya saya jangan jadi orang yang menggagalkan perjanjian itu sendiri, kesepakatan itu saya gagalkan. Kenapa? Karena saya tidak mau memenuhi apa yang menjadi kewajiban saya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sesungguhnya mau menerima berkat-berkat Allah itu dalam hidup. Nggak bisa sudah tuntut mana tanahnya. Maka orang akan bilang begini, mana duitnya. Ya. Untuk yang seperti itu kita ngerti. Tapi sepertinya kalau sudah hubungan sama Tuhan, kita selalu mengandalkannya apa? Kemurahan Tuhan. Kita selalu mengandalkannya kemurahan Tuhan. Kita selalu mengandalkan kemurahan. Iya, saya percaya sudah hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan. Ada amin, saudara. Tapi saya percaya, saudara, kemurahan Tuhan itu bukan kosong gitu. Maksudnya kemurahan Tuhan itu bukan berarti kita nggak perlu melakukan apa-apa. Kayak saudara datang ke pasar, saudara beli, saudara punya uang 1.000, itu kemurahan kayak gitu. Saudara punya uang 1.000, lalu kemudian saudara kenal sama orang itu, ya, atau kenal sama orang tua kita si bibi pasar itu. Kita beli sayur, dikasihnya banyak, itu 1.000. Itu yang namanya kemurahan. Kemurahan itu bukan berarti kita nggak punya apa-apa lalu kita dapat sesuatu yang limpah. Kalau itu namanya ngerampok. Kalau itu, ya, nyupang aja juga enggak gitu, saudara. Nyupang aja ada sesuatu yang diminta dari seseorang. Kelihatannya kayak gratis di depan. Nah, firman ini enggak gratis di depan. Kalau nyupang itu iblis pakai tipuan, gratis di depan, bayarnya habis-habisan. Tolong kita ya, saudara. Saya percaya dengan keadaan dunia yang semakin morat-marit, tetapi janji Tuhan masih mau berlaku buat saya dan saudara. Di dalamnya ada pemeliharaan, ada berkat, ada kebaikan Tuhan. Ada amin, saudara. Bagian kita cuma jadi pelaku firman aja. Ini buat pengusaha-pengusaha, ya, buat siapapun juga, saudara. Buat saya juga, pelayan-pelayan Tuhan kita semua. Bagian kita berjuanglah, berusahalah, minta kekuatan Tuhan.
Karena saya tahu ini tidak mudah untuk menjadi pelaku firman. Tapi mintalah kekuatan Tuhan, mintalah anugerah Tuhan untuk memampukan kita. Walaupun kita tidak utuh melakukannya, kita tidak utuh memenuhi keinginan Tuhan, tapi paling tidak ada sebuah perjuangan kita, ada satu usaha kita untuk kita berjuang untuk apa? Jadi pelaku firman. Enggak pada waktu kita susah, pada waktu kita nggak bisa, ini memang aneh. Pada waktu contoh, pada waktu kita disakiti dan kita sulit untuk mengampuni, dan aku bilang, ya wis, memang kena, sudah memang begitu. Kita terus berjuang untuk apa namanya, membuang itu rasa sakit hati kita. Setelah pas itu masih ada yang sisa-sisa, itu bagian Tuhan yang menyempurnakan, saudara. Tolong kita, mari kita menyembah.